Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Goodpontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Sore ini saya akan mencoba memberi masukan kepada Mas Surazuda. Mas Surazuda mempertanyakan bagaimana caranya mengeluarkan sifat motes, bagaimana cara mengeluarkan stud 2-3-nya agar keluar ya. Apakah dari geberan atau dari klepean atau dari apapun itu ya. Saya berasumsi bahwa Mas Surazuda ini punya burung yang sudah termasuk dalam kriteria hal tersebut ya. Misalnya dia gampang motes, kemudian stud 2-3-nya memang bagus, dia punya bakat untuk motes dan stud 2-3-nya yang bagus. Itu bisa dilihat ya dari paruh burung. Kalau dia tipis, kering, lancip atau runcing, itu biasanya gampang motes. Tentu saja dia didukung dengan mata yang bagus, mata yang tua ya, mata tua dan tajam, apalagi kalau dia bisa responsif sekali terhadap cahaya. Dan kemudian dia punya badan atau saat dipegang itu sayapnya rapat ke badan, itu dia punya potensi untuk stud bagus, bisa stud 1-2-nya atau 2-3-nya. Karena kalau untuk cari yang stud 1-2-3 bagus itu sangat sulit menurut saya. Ada saja kekurangan merpati ya, baik dari segi kecepatan atau sifat-sifat lain. Tapi kita dalam melatih itu sebenarnya adalah mencoba mengoptimalkan potensi dia. Jadi seandainya dia gampang kriterianya atau punya potensi untuk gampang motes dan stud 2-3 atau 1-2-nya bagus, atau bahkan 1-2-3-nya bagus, itu sebenarnya tergantung dari latihan. Artinya kita gini ya Mas Surazuda, sekalipun burung itu bagus dan sudah memenuhi kriteria untuk menjadi burung bagus, kalau dalam melatih itu kita kurang konsisten dan perawatannya juga kurang, itu hasilnya kurang maksimal Mas Surazuda. Jadi dari segi latihan yang perlu diperhatikan, jangan asal-asal melatih. Inilah sedikit atau ya banyak tantangan lah, bukan sedikit ya, kalau untuk bermain kolongan itu banyak tantangan dan kerumitan atau kendala yang kita hadapi. Beda kalau burung rumahan itu asal kita melatihnya konsisten, ngelepasin, dikelepein, itu kita nggak harus mengupayakan merpati itu masuk kolong. Yang penting dia lihat kelepean, dikelepek turun. Tantangannya kalau di lapak kolong itu dia harus mampu untuk masuk ke dalam kolong dan turun tepat di dekat betina, atau paling enggak di dalam kotakan, apa istilahnya, patek ya kalau di tempat saya. Mungkin di tempat lain juga patek, saya rasa patek ya. Jadi jangan sampai dia jeblos atau dia melewati garis atau kotaan itu. Nah disinilah kita harus ini ya, apa istilahnya, harus sabar, telaten, dan jeli memperhatikan burung kita, bagaimana karakter dia, bagaimana cara kerja dia, bagaimana cara turun dia. Nah, kita kembali ke masalah mengeluarkan karakter motesnya. Sebenarnya karakter motes itu selain dia karakter dia bawaan, itu juga latihan itu tidak bisa diabaikan. Jadi merpati dalam kondisi yang fit, dia akan giring kencang
dan emosinya akan bangkit ketika dia diklepek, apalagi dia gandeng, kemudian seolah-olah dia punya saingan untuk turun mendekati betinanya. Di situ akan keluar sifat cemburunya lah istilahnya kalau di dalam pembicaraan kita. Jadi kayak di kemaru kemudian dapat kelepakan dia langsung ikut turun gitu ya. Dukungannya itu kesehatan yang bagus, kemudian ya pirantinya yang bagus. Nah, dari segi ngelepeknya, coba Mas Surajuda dan juga teman-teman coba ya, dicoba kalau melatih itu ya, urutan pelatihan di kolongan itu dijalankan sebaik mungkin, dari tepat betina, kemudian nanti saat klepek jangan sampai dia kelewat ya, jangan sampai lewat dari kolongan akhirnya bablas muter gitu, jangan sampai. Diusahakan kalau dia suatu saat sudah tinggi, coba teman-teman dan juga Mas Surajuda perhatikan sampai di mana dia mampu atau motesnya. Nah, kalau motesnya misalnya masih dalam jarak 300 meter, kemudian diundurkan kok dia kebablasan, coba kembalikan ke 200 meter lagi. Gebernya diusahakan jangan mati geber ya. Artinya betinanya itu selalu mengepak saat untuk melepek, jangan sampai dia. Makanya kita cari betina yang gampang untuk melepek, yang ngeter gitu ya kalau istilahnya, yang ngeter selalu mengepakkan saat kita begini kan. Itu juga salah satu faktor yang menentukan supaya jantan, merpati jantan kita saat terbang diklepek langsung, lihat kelepekan langsung turun. Itu ya Mas Surajuda dan juga teman-teman. Kemudian faktor tenaga dan kesehatan. Kalau kesehatan tentulah kalau dia giring berarti dia kondisinya sehat dan fit. Tapi tenaganya, pada saat tenaganya belum full, dia biasanya juga kurang responsif ya, kurang responsif terhadap klepek. Karena seperti yang saya amati, kalau burung saat pelatihan, di saat dia lelah biasanya dia nggak fokus. Walaupun tadinya dia gampang sekali diklepek, saat dia lelah dia bablas, dia nggak respon terhadap klepek. Itu salah satunya. Makanya kita harus memperhatikan betul-betul saat dia sudah terlalu lelah, lebih baik dihentikan dulu, kemudian diterbangkan. Kalau masih kelihatan lelah lagi, lebih baik berhenti, nanti dilanjutkan besok. Jadi faktor tenaga juga menentukan. Saat tenaga sudah full, sudah bagus, kalau memang dia sudah punya potensi untuk medil, itu akan medil Mas. Dan juga teman-teman Mas Surajuda ya. Untuk stud juga begitu. Jadi pelatihan itu kita harus melewati tahap yang benar-benar teratur. Jangan sampai kita terlalu ngoyo atau terlalu ingin cepat. Akhirnya burung itu keporsir, nanti justru di rampasan kedua biasanya ngempos. Nah, untuk burung-burung yang bagus dengan pelatihan yang bagus, memang mungkin di rampasan piye atau rampasan 1 kemudian menuju rampasan 2 belum kentara sekali. Mungkin di rampasan 2 juga belum muncul semua itu. Tapi nanti kalau memang dia benar-benar sudah bagus tenaganya, itu akan muncul sendiri ya Mas Surajuda dan juga teman-teman. Jadi sebaiknya kalau teman-teman atau Mas Surajuda punya burung yang sudah masuk dalam kriteria burung yang seperti dibicarakan ini, coba dilatih sedemikian rupa, istilahnya dirawat, dilatih, jangan terburu-buru. Itu nanti hasilnya yang akan tampak sekali itu di rampasan kedua ke atas, itu kentara sekali. Karena ada teman saya yang melatih pian yang sudah diporsir, akhirnya dia kurang bagus setelah rampas. Jadi menurut saya nggak sesuai kemampuan dia, artinya di bawah kemampuan dia. Harusnya dia kalau dalam penilaian itu bisa 100% atau minimal 90% lah. Kita jangan terlalu muluk, 90% begitu dari kemampuan dia.
yang dia keluarkan. Padahal dia misalnya levelnya 100, dia baru 90. Itu kalau pelatihannya kurang bagus atau kita forsir dia saat masih piye, itu nanti hasilnya paling cuma 60, 70, mungkin 75%. Jadi dia tidak maksimal atau tidak optimal seperti yang kita harapkan. Makanya di sini hati-hati ya Mas Surajuda dan juga teman-teman. Itu teman-teman dan Mas Surajuda tidak perlu khawatir nanti burung ini kok sudah pegangan begini, jenis rambunan begini kok enggak metil atau stut 1-2-nya juga enggak muncul. Itu jangan khawatir, nanti di saat rampasan 2 ke atas itu biasanya muncul, dengan catatan pelatihannya itu bertahap dan jangan diporsir sehingga dia tidak ngempos. Kemudian untuk masalah penggeberan itu juga nanti teman-teman akan tahu sendiri saat menggeber. Jadi di posisi yang bagaimana merpati itu enak digeber, enak turunnya, itu di situ. Untuk itu juga Mas Surajuda dan teman-teman punya waktu untuk eksperimen di saat-saat dia belum benar-benar penuh tenaganya. Coba dites kelepek begini, model begini, dia mana responnya yang lebih bagus. Kemudian stud 2-3-nya yang agak kelihatan keluar itu di posisi yang bagaimana. Nah itu nanti Mas Surajuda dan juga teman-teman silahkan diingat nanti saat dia memang sudah muncul tenaganya dan sudah full, misalnya dengan perhitungan full itu enggak 100% ya, kita cuma mengandaikan saja itu mendekati 100% dari apa ya, kemampuan sesungguhnya dari merpati itu. Nah nanti di situ diingat, kalau saya geber posisi begini, geberannya begini, itu akan keluar dan akan optimal kerjanya, maksimal sekali untuk hasil yang kita harapkan. Jadi ini ya Mas Surajuda dan juga teman-teman nggak usah khawatir dalam hal itu. Latih aja yang bertahap, santai, kemudian selalu diperhatikan dengan jeli mana kekurangannya, mana kelebihannya. Nanti kita maksimalkan kelebihannya itu, kita minimalkan untuk kekurangannya itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman akan dapat merpati atau hasil pelatihan yang lebih dari sekedar biasa. Artinya bisa kita jadikan andalan atau kita jadikan player untuk saat kita ingin ngamen ke lapak-lapak lain atau ada lomba-lomba gitu ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu ya Mas Surajuda dan juga teman-teman. Ada kurang lebihnya silakan berikan komentar. Mungkin kalau saya kan baru sekedar pengamatan dari merpatinya teman-teman, dan juga untuk saya sendiri yang saya latih belum sampai dua murak itu ambrol itu ya, belum 2 kali rampas. Jadi baru rampas piye dan belum sampai rampas 2, jadi saya belum melihat hasil maksimalnya. Tapi kalau untuk punya teman-teman kayaknya memang di rampasan 2 ke atas baru kelihatan bagus. Ada juga burung-burung yang masih piye sudah bagus, tapi nanti kalau kita mainkan secara berlebihan nanti di kebelakangnya ngempos biasanya ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.